Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aladi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baiti asma'in tahirin wa jami'i sahabati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu wa jamil anbiya wal mursalin wa jamil ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa sadati subiyatil muhaqqiqin wa jamil asatidina fi baladina al-Indonesia wa salfi madinati Cirebon wa salihim wa furihim wa khasihim wa alibatihim wa li silsilatihim sya'ul lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ustad wal ustadzah, para jamaah serta pengurus Masjid Al-Fitrah, putra putri yang disayangi Allah, semuanya kita disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua bisa berkumpul kembali, bersilaturahim kembali untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur di hadapan Allah. Kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama untuk mengingat kembali, bersama-sama untuk belajar atas peristiwa yang diawali oleh zaman Qabil dan Habil dan disyariatkan di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan sampai saat ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita
untuk belajar. Maka dari itu yang biasa saya baca kitab Safinatun Najah, pada saat ini saya baca kitab Durratun Nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisut Tasi', majlis bab yang nomor 9 wa arba'una dan 40. Berarti bab yang ke-49 fi bayani dabhu Ibrahim ibnahu alaihi wassalam. Fasal yang menjelaskan tentang proses hendak penyembelihannya Nabi Ibrahim terhadap putranya, keduanya mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qila, diucapkan, diceritakan, apa sababu dabhu Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim hendak memotong putranya Ismail, alaihima, mudah-mudahan Allah memberikan kepada keduanya, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail, assalamu, keselamatan. Annahu qaruba al-pusyatin, bahwa annahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim, qaruba, itu sudah mendekatkan diri kepada Allah, sudah mendekatkan diri kepada Allah. Al-pusyatin, dengan memotong 1000 kambing. Wasala sumi'ati baqaratin, dan memotong 300 sapi. Wa mi'atu badanatin, dan 100 onta. Fi sabilillah, untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab, akibat, karena ada suatu sebab. Ada sebab, ada akibat, gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjubu, maka pada kagum sopo annasu, manusia, wal malaikatu, dan seluruh malaikat, min zalik, dari yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi awalnya Nabi Ibrahim itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah dengan jalan memotong 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 onta. Fi sabilillah, untuk jalan Allah. Dengan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh manusia pada kagum. Namun jare wong Cerbone kecrek. Tadi beli bu kecrek. Wow, ya. Zaman sekarang wow, ya. Ta'ajub. Sopo anasu, manusia, wal malaikatu, dan malaikat, min zalik, baik dari golongan manusia ataupun golongan malaikat, semuanya kagum kepada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Faqala, maka dawuh sapa Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kullu ma taqarruba bihi laisa bisyai'in indi. Kullu ma, setiap apapun yang saya dekatkan kepada Allah, laisa bisyai'in, itu tidak ada sesuatu, belum apa-apa yang telah aku lakukan dengan memotong 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Yang aku lakukan ini belum seberapa,
belum seberapa. Itu ucapan Nabi Ibrahim alaihis salam. Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan, wallahi. Apa aja? Wallahi. Wawunya wawu kosam. Wawu itu berarti ada dua. Ada wawu ataf, ada wawu kosam. Kalau wawu kosam itu wawu yang berarti sumpah. Kalau wawu ataf, wawu yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contoh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini nih. Contoh wawu ataf. Inna a'tainah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Al-Kautsar, surga kenikmatan, di dalamnya ada telaga Kautsar. Buat siapa? Fasholli li rabbika. Fasholli buat orang yang sholat, li rabbika karena Allah. Sholatnya karena siapa? Karena siapa? Allah. Di ayat itu fasholli lis-saum, fasholli lil jannah. Pokoknya duduk. Bukan. Fasholli li rabbika. Bukan fasholli lil jannah. Bukan saya sholat maka sholatlah karena surga. Bukan. Bukan sholat karena dapat pahala, bukan. Bukan sholat karena supaya tidak masuk neraka, bukan. Pahala pemberian Allah, dosa pemberian Allah, surga milik Allah, neraka milik Allah, kita milik Allah. Berarti derajat surga neraka sama seperti kita ciptaan. Jadi diajarkan oleh Allah, fasholli li rabbika, maka salatlah kalian semua bukan karena pahala, bukan karena takut tidak dapat pahala, bukan karena takut karena dapat dosa, bukan karena mau masuk surga, bukan karena takut kepada neraka. Tapi apa? Fasholli li rabbika, maka sholatlah kalian semua karena Tuhanmu. Karena siapa? Tuhanmu. Siapa? Allah. Adik-adik, Tuhannya siapa? Allah. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu lagu TK. Topi saya bundar. Nah, diganti dengan Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu bisa enggak? Enggak bisa. Oh. Adik-adik ya, jamaah yang semua jadi muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fasholli li rabbika, maka salatlah karena Allah, maka salatlah karena Tuhanmu, bukan salat karena surga, bukan salat karena takut neraka, bukan salat karena mau dapat pahala, bukan salat karena takut dosa. Tapi salatnya karena apa? Allah. Nah, ini wanhar. Wawunya wawu ataf.
lafaz har disamakan dengan fasolli li rabbika, wanhar dan sembelailah hewan ternak li rabbika karena Allah. Tuh ya, paham gak? Berarti salat karena Allah, berkurban karena Allah, bukan karena sesuatu. Paham gak? Ya, Bapak Ibu, kalau sholat ada yang baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya apa? Sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Pasrah ningkang duwe jagat. Yaitu siapa? Gusti Allah. Kalau orang yang sudah pasrah, ada dumbel ndak? Bapak Ibu, kalau orang pasrah ada yang gelendengnya enggak? Enggak ada. Berarti kalau ada orang yang gelendeng berarti belum pasrah. Ya, makanya kita hidup harus pasrah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku kuserahkan kepada Allah yang memiliki seluruh alam semesta ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjut kalimatnya. Berarti fasolli li rabbika wanhar, dalam kalimat wanhar wawunya wawu ataf ya. Tapi kalau di dalam kalimat redaksi ini wallahi law kana fi ibni li adbahannahu fi sabilillah. Wallahi, demi Allah. Nah, Nabi Ibrahim bersumpah. Setelah Nabi Ibrahim melakukan kebaikan dengan memotong hewan ternak, kemudian seluruh manusia, seluruh malaikat semuanya kagum kepadanya, lalu Nabi Ibrahim menyampaikan, wallahi, demi Allah, lau kana li, andai kata aku, andai kata berarti masih menghayal, belum memiliki. Lau kana li ibni, andai kata saya punya anak laki-laki, berarti saat itu punya anak belum. Lau kana, andai kata aku memiliki seorang putra. Kemudian di sini disebutkan li'adbahannahu fi sabilillah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian anak itu diperintahkan untuk dipotong, fa'adbahannahu, maka aku akan potong. Itu kata Nabi Ibrahim ya. Ini kata Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam setelah memotong 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta, kemudian seluruh manusia dan malaikat kagum kepadanya. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, lau kana li ibni li adbahannahu fi sabilillah. Andai kata saya punya anak laki-laki, kemudian suruh dipotong oleh Allah, fa'adbahannahu, maka aku akan potong fi sabilillah, untuk di jalan Allah. Saat itu belum punya
anak. Ya, pada baik kalimat itu bisa baik diganti. Laukana li gonian, andai kata saya jadi orang kaya, ya, andai kata saya jadi orang kaya, akan saya kasih semua. Ngomong seperti itu belum kaya. Setelah kaya, ingat beli kelalen. Tatkala diomong, mul ente lagi miskin, ngomong mekonon andai kata, ya bengen kingsi wis beda. Wong luru rezekiku abot, wong luru rezekiku angel. Oh, nah itu mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqarraba bihi ila Allah taala falamma qala Ibrahim alaihissalam hadzal qaul, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan ucapan tersebut. Madha alai zamanun fanasiya hadzal qaul. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lupa. Terus beli ingat, sudah tidak mengingat ucapan yang telah diucapkan. Karena sudah sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Sehingga ucapan itu hilang dari pikirannya. Lupa. Berarti sama seperti kita. Kemudian, falamma jaa ila ardi muqaddasati sa'ala rabbil walid fa'ajaballahu da'atu wa basyaru bil walidi wa waladu ummuh. Falamma balagha ma'as sa'yu alamma salaha ayyamsi ma'ahu wa huwa ibnu sab'u sinina baqila ibna salasu asara sanatan. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma rabbi habli minas salihin. Allahumma rabbi habli minas salihin. Terus berdoa kepada Allah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan wasilah menikah dengan Siti Hajar, lalu dikaruniai seorang anak, namanya Ismail alaihis salam. Kemudian qila lahu naumuhu falamma balagha wa du'ati biqadri fihi alai sa'yu qabla lahu fi naumih. Setelah dikarunia seorang anak, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam izin pamit kepada istrinya, ya Sayyidatina Hajar, dengan Nabi Ismail yang masih merah, ditinggal di padang pasir karena perintah Allah. Ditinggal. Setelah ditinggal, ya ini perintah Allah. Ini ibu-ibu coba berpikir. Ya, setelah hamil lalu melahirkan, suaminya pergi. Sehingga hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, lalu Siti Hajar kehabisan bekal. Bekalnya habis. Setelah bekalnya habis, kemudian Siti Hajar sampai tidak punya makanan dan minuman saat itu. Sehingga konsumsi tidak bisa masuk. Nabi Ismail seorang bayi kecil masih merah, sudah tidak bisa diberi ASI. Karena ASInya sudah tidak keluar. Lalu Siti Hajar perjuangan seorang perempuan. Nabi Ismail alaihissalam ditaruh di bawah dekat Ka'bah. Siti Hajar naik ke bukit Sofa. Naik di atas bukit Sofa, lihat dari jauhan karena terik matahari panas, sehingga di bukit Marwah terlihat seperti ada air. Sehingga Siti Hajar lari berjalan menuju Marwah. Di tengah-tengah antara bukit Sofa dan Marwah, Siti Hajar melihat Ka'bah. Saat itu melihat bayi anaknya yang ditaruh di bawah.
sampai putar-putar, sama seperti bapak ibu tatkala cuaca terik matahari panas lihat aspal seperti ada air kelap seperti itu maka orang haji adanya manasik sa'i baina sofa wal marwah. Seorang anak kecil, bayi kecil Ismail alaihissalam saking hausnya menangis. Seorang bayi tatkala menangis pasti tangannya begini, kakinya sambil menjulur-julur sehingga tungkaknya nancap ke bumi, tercabut keluar air. Siti Hajar selesai 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwah, turun lalu zam dikumpulin, bikin sumuran. Oh, zam kumpulin, kumpul sehingga apa? Ketika ada air, bahwa burung elang pun ada di atas. Sehingga apa? Musafir yang berjalan mendekati, Bu, minta minum, gantian sama buah anggur. Terus sehingga apa? Siti Hajar penuh makanan karena sodako dari musafir yang kehausan. Makanya dari Safa Marwah turun lalu minum air zam-zam. Itu manasik haji. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Ismail tumbuh besar, di sini disebutkan bahwa wa huwa ibnu sab'u sinina. Ada yang menceritakan Ismail usia 7 tahun. Ada yang menceritakan ibnu salasu asaro sanatan. Ada yang menceritakan 13 tahun. Setelah 7 tahun berpisah dengan suami, berpisah dengan ayah bagi Ismail, 13 tahun kemudian atau 7 tahun kemudian, Nabi Ibrahim meminta kepada Ismail suruh memotong. Kira-kira kalau ibu-ibu di sini marah nggak, Bu? Bu, hamil, ya. Setelah lahir tinggal sama suami. Ketika usia anak ibu usia 7 tahun atau 17 tahun, lagi lucu-lucunya suami datang. Lalu meminta anaknya dipotong. Kira-kira menurut ibu-ibu gimana, Bu? Wah, orang camplang nunggu ya. Orang camplang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan biqadri al-sa'i qibla qabinami Opi bin Nadri kala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahuma lama kanat lailatut tarwiyah wa nama rawa fil manami an yaqul ya Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermimpi untuk memotong putranya. Memimpi maka ada yang nama yaumut tarwiyah dan yaumul arafah. Yaumut tarwiyah masih kebingungan, apakah mimpi ini datangnya dari Allah ataukah mimpi ini datangnya dari setan. Setelah yaumul arafah maka hari yang penuh kejelasan bahwa ini adalah dari Allah. Ya bunayya arafil manami anni adbahuka fangzur madza tara. Ya bunayya, wahai anak laki-lakiku, arafil manami, aku melihat di dalam mimpiku, aku memotong dirimu. Ya, kemudian ya bunayya arafil manami ani adbahuka fangdur madza tara. Maka bagaimana menurut pendapatmu? Seorang ayah masih minta pendapat anak. Itu seorang yang bijak. Lalu anaknya, ya abatif al, wahai ayahku lakukan. Kalau itu adalah perintah Allah. Setan gak suka goda ibunya, goda anaknya, goda bapaknya, lalu mengambil batu. Bismillahirrahmanirrahim
waridhari rahman bismillahi Allahu akbar. Setan lari ke birit-birit. Makanya orang melaksanakan ibadah haji ada balang jumroh. Itu mengusir setan. Berarti orang berangkat haji setannya hilang. Sampai di Indonesia datang lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya kisah daripada perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihis salam. Sampai Yaumul Arafah penuh kejelasan, baru dieksekusi Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, alhamdulillah izin Allah tidak tercapai. Paham nggak? Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, itu saja dulu yang disampaikan. Barangkali ada yang bertanya, silakan bebas. Di luar ini tidak apa-apa, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, adik-adik supaya diamnya. Kalau ada yang nyampaikan depan, diam, dengerin, bukan ngobrol sendiri ya. Oke. Pertanyaan saya Pak Ustadz, jikalau saya adalah orang yang pas-pasan, hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan kebetulan di bulan Zulhijjah ini ada sedikit uang untuk membeli hewan kurban berupa kambing. Namun saya sebagai orang tua belum bisa melakukan kewajiban saya untuk anak saya mengakikahi. Jadi apakah yang perlu didahulukan? Apakah saya mengakikahi anak saya terlebih dahulu atau saya berkurban terlebih dahulu Pak Ustaz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita pahami bersama bahwa akikoh adalah kewajiban orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak. Ketika usia anak baru lahir 1 hari, punya rezeki, lalu diakikohi. 2 hari masih boleh, 3 hari masih boleh, sampai dengan 7 hari. Setelah 7 hari terlalu lewat, ternyata rezeki belum ada, sehingga cukup dengan cari kangkung, kemudian tokol, terusan dibikin janganan, namanya bancakan. Bikin namanya siapa? Zaid. Tapi belum akikah sampai 7 hari. Sampai 40 hari. Berarti setelah usia 7 hari lewat 40 hari, kewajiban sudah putus. Apa aja? Sudah putus. Pas waya sunat dapat rezeki buat akikah. Contoh, ini namanya sodako akikoh. Karena hukum kewajibannya sudah selesai. Namanya hukum sodako akikoh. Maka ketika memotongnya juga diniatkan sodako akikoh. Paham kan? 1. Sekarang pas punya uang, sudah masuk atau sebulan lagi masuk di Idul Adha. Saya mau kurban atau anak mau kurban tapi belum akikoh.
Itu berarti kalau anak sudah melewati 7 hari 40 hari, maka bapak ibu dapat rezeki mendekati bulan Idul Adha, maka lebih baik untuk berkurban. Lebih baik untuk berkurban. Kenapa? Karena tatkala sudah masuk di Idul Adha, falamma ra'a hilalu min awalidul hijjah, apabila kita sudah melihat tanggal 1 bulan Dzul Hijjah, kemudian kita punya kemampuan untuk membeli hewan ternak, kemudian kita abaikan, maka ancamannya fala yakrobanna musallana, jangan kau dekati tempat sholatku. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih baik berkurban. Paham nggak? Nah, itu ya, mungkin itu saja. Tapi banyak orang yang berpikiran kumali beli kenang, ente dorong kekah tapi kurban. Ya kalau akikah saya itu tanggung jawab orang tua saya kan seperti itu. Nah itu berarti para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah kalau satu hukumnya bertemunya begini nih, satu hukum bertemu. Saya sudah jadi orang tua, punya anak. Pas istri saya melahirkan, saya punya uang. Maka saya itu buat akikah anak saya atau buat akikah saya? Halo? Maka buat akikah anak saya. Kalau saya sih kewajiban orang tua saya. Paham ya? Nah itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, atau ada lagi? Katanya kalau orang ini yang udah mau. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum. Mau nanya ini tentang masalah korban. Tiap tahun kita berkorban di sini, mengadakan korban. Itu orang yang berkorban udah dipasrahkan semua anggota tubuh hewan korban. Nah, kita yang sebagai panitia merasa bingung tiap tahun masalah tentang kulit gitu lah, karena kulit itu bagian korban dari tubuh hewan korban, itu tidak boleh untuk dijadikan ongkos korban atau dijual belikan atau untuk tambahan ongkos yang menyembelih gitu Ustaz. Nah ini masalahnya, kulit kan kita orang awam itu kalau dibagikan itu kadang-kadang orang nggak tahu cara ngolahnya bagaimana. Nah kadang-kadang ada warga yang dapat jatah kulit dibuang, jadi kulit itu mubazir, bahkan sampai bau busuk itu di ganggang gitu. Ya, jadi kita sebagai panitia bagaimana? Sedangkan itu tidak boleh dijual belikan atau untuk tambahan ongkos penyembelih gitu. Dan yang kedua, bagaimana bolehkah kita berkorban dikhususkan untuk kelompok sesuatu gitu, dikasihkan kepada sekelompok sesuatu, termasuk panitia, apakah boleh dikasih jatah korban untuk panitia gitu, satu ekor kambing untuk panitia gitu. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kalau yang motong dapat kepala, kan seperti itu. Dulu bapak yang biasa motong panggil ke rumah kemudian motong, maka kepala itu kebiasaan buat yang motong, kulit buat yang ngulitin, kan seperti itu.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang memiliki hewan ternak sudah menyerahkan semuanya kepada panitia. Ya, panitia. Sudah diserahkan kepada panitia. Orang yang kurban bijaknya seperti ini. Pak panitia, ini buat yang motong. Ini buat beli plastik. Ini buat beli es. Berarti fasilitas itu sudah tersedia. Paham Bapak Ibu? Ya, ini juga kepada yang kurban seperti ini, jangan dilepas. Loh, seperti itu. Ya, jadi orang yang kurban juga harus mempersiapkan kepada panitia nih. Ini buat yang motong. Ini namanya yang kurbannya, ini buat yang motongnya, ini buat beli plastik, ini buat yang untuk beli minum atau snack atau makan ringan buat panitia. Berarti panitia hidupnya terjamin beli Pak? Terjamin. Apakah bisa ngambil kas masjid musola untuk beli plastik? Tidak kan? Karena sudah ada. Paham Bapak Ibu? Ya. Setelah seperti itu, proses awalnya benar, maka panitia tidak boleh menguangkan apa aja? Menguangkan seluruh anggota tubuh dari hewan kurban. Paham kan? Ya. Contoh kulit dikumpulin sama panitia, ada yang datang 25.000, 45.000 satu kambing. Wah, dijob sehingga banyak sekali. Nah, ini berarti panitia menjual amanat orang. Paham kira-kira? Nah, jadi kambing ini yang penting jangan si kulit ini atau kepala ini jangan sampai diambil mengatasnamakan tenaga oleh seseorang atau panitia. Paham gak kira-kira? Tapi kalau diberikan kepada orang lain, kepada mustahik, itu boleh. Contoh, Bapak biasa ngolah kepala enggak? Oh enggak, kamu biasa, silakan ambil. Tapi tidak ada wani piro, tidak ada ceritanya. Berarti boleh, paham kan? Ya, satu. Berarti diberikan oleh panitia kepada warga. Cuma. Kedua, kulit ini diberikan lagi kepada warga. Adapun warganya nih atau mustahiknya, warganya karena tidak bisa mengolahnya, dia menjual. Tapi tidak salah, panitia sudah selesai karena sudah diberikan. Paham? Sama aja. Panitia nih, Bapak ngasih saya daging sapi 10 kilo. Contoh 10 kilo. Lalu saya ambil sekilo. Yang 9 kilo saya jual. Itu sudah bukan urusan Bapak, urusan saya si penerima. Paham kira-kira? Halo? Nah, gitu. Yang penting panitia jangan menguangkan. Ini, cuman kebanyakan ini tatkala kurban cuman kambingnya saja. Lo kodok. Panitia punya ini. Nah, kira-kira buat motongnya dari mana? Buat yang ngulitinya dari mana? Timbulnya jadinya kulitnya dijual buat beli es dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, ini berarti awalnya panitia harus menjelaskan kepada para jamaah. Kemudian bolehkah 10 kambing 9 bagikan, yang 1 kambing buat mayoran. Nah, mayoran
Panitia, ini tidak boleh. Apa aja? Tidak boleh. Panitia berhak hanya menerima bagian saja. Tidak boleh punya orang lalu 10 kambing, yang 9 dipotong semua buat jamaah, yang 1 kambing khusus buat panitia. Tidak boleh. Paham kira-kira? Berarti tidak menjaga amanat dari yang menitipkan kurban. Paham nggak? Itu saja. Makanya sekarang banyak orang yang kurbannya di rumah karena krisis kepercayaan. Seperti itu ya. Oleh karena itu sama-sama kita benahi bersama, baik yang berkurban ataupun yang mengelola kurban, kira-kira semuanya berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan karena sudah waktu Isya. Mohon maaf, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah, diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.